Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semangat. Baiklah, saat ini Ibu Guru akan pimpin kita dalam doa. Mari kita, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan Ikro Robik untuk menyiapkan. Kasih siap. Selamat pagi. Silakan duduk. Ikro Robik. Dengar nama, kalau yang ada silakan bilang hadir, kalau yang tidak ada berikan keterangan. Amar Ghazali, Azlan, Fahri, Ikro Robik, Kartika, Kayisa, Mardianti, Alif, Nida, Nurrohma, Putrizi, Priscilia, Waode Rohima, Miani, Zulfa. Baiklah, yang hadir hari ini 13 orang, yang tidak hadir 2 orang dalam keterangan sakit ya? Oke, saat ini semoga yang sakit itu segera diberi kesembuhan agar minggu depan bisa belajar bersama-sama dengan kita saat ini. Kita akan masuk dalam pembelajaran, tetapi sebelum itu Ibu Guru ajak kita sekalian untuk ice breaking. Silakan berdiri, keluar dari tempat duduknya. Siap? Guli. Guli, ram sam sam. Guli, ram sam sam. Menyanyi bersama. Agak laju. Aram sam sam, guli, ram sam sam, aram sam sam. Guli, ram sam sam, arabi. Guli, ram sam sam, arabi. Ram sam sam, oke. Agak laju. Sam sam, aram sam sam, guli, ram sam sam, aram sam sam. Guli, ram sam sam, arabi. Guli, arabi. Guli, ram sam sam. Laju. Oke, aram sam sam, guli, ram sam sam, aram sam sam, ram sam sam, arabi. Guli, ram sam sam, arabi. Guli, ram sam sam. Laju. Aram sam sam, guli, ram sam sam, aram sam sam, guli, arabi. Guli, ram sam sam, arabi. Guli, ram sam sam. Oke. Silakan duduk. Jadi saat ini kita masuk dalam pembelajaran tentang berpikir komputasional. Apa? Komputasional. Berpikir komputasional. Kita masuk dalam. Jadi ada satu gambar. Ini gambar puzzle yang belum tersusun. Jadi untuk
Menyusun puzzle ini menjadi sebuah gambar. Kita akan mengikuti, ada pola di sini. Polanya dalam bentuk huruf, dari huruf A sampai huruf Z. Huruf A dari huruf Z. Jadi, jika kita menyusun pola ini, maka dia akan terbentuk seperti gambar ini. Jadi menjadi gambar apa? Merah. Ini gambar merah. Jadi ini, silakan adik-adik lihat, anak-anakku lihat. Polanya dari A, B, C, D sampai Z. Jadi itulah bagaimana cara berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer. Tahu komputer, Kaseng? Seperti komputer tetapi tanpa menggunakan komputer. Jadi kita berpikir seperti komputer tetapi tanpa menggunakan komputer, atau yang biasa disebut dengan unplugged. Unplugged, tanpa komputer, unplugged. Jadi kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran berpikir komputasional dia ada 4 poin. Yang pertama, tolong Kartika silakan baca untuk poin pertama. Oke, terima kasih. Meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah atau biasa disebut dengan dekomposisi. Yang kedua, silakan Putrizi. Mengembangkan logika dan Kreativitas. Oke. Jadi berpikir komputasional tujuan pembelajarannya yaitu dari yang pertama meningkatkan keterampilan, yang kedua mengembangkan logika dan kreativitas. Untuk poin ketiga silakan baca. Mempersiapkan diri untuk masa depan digital. Oke, yang ketiga mempersiapkan diri untuk masa depan digital. Yang terakhir silakan Ikro baca. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ya, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi atau kerjasama. Jadi itulah yang merupakan tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional, berpikir seperti komputer tetapi tanpa menggunakan komputer. Saat ini kita melakukan pembelajaran tanpa menggunakan komputer atau unplugged. Nah, apa itu berpikir komputasional? Silakan Yani bacakan untuk kita sekalian apa itu berpikir komputasional. Sana. Yani silakan bacakan untuk kita. Sana yang di depan sana. Jadi itu, terima kasih Miani. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang besar. Ada masalah yang besar, jadi kita berpikir untuk bagaimana cara memecahkan masalah yang besar dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya ada satu kelompok yang besar, jadi kita pilahkan ini menjadi bagian-bagigian kecil, lalu mencari solusi yang paling efisien. Bagaimana sakit Ali? Tidak, silakan duduk baik-baik. Tapi keterampilan yang bisa dipakai siapa saja, duduk baik-baik Ali, di kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional dia ada 2 langkah, yaitu yang pertama dekomposisi. Ada 2 langkah utama. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola. Dekomposisi atau dekomposisi itu memecah
masalah. Jadi dia komposisi ini memecah masalah, mengubah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, ada tahu, adik-adik tahu permainan Lego kah tidak? Silakan lihat di gambar. Pernah lihat gambar ini? Pernah bermain ini Lego? Pernah. Jadi ini Lego, gambar di depan ini di layar yaitu Lego Castle. Castle itu Lego istana Lego. Jadi cara membangunnya yaitu yang pertama siapkan fondasi dari Lego. Yang kedua bangun dinding, ada dinding. Yang ketiga pasang menaranya. Seperti misalnya melakukan cara untuk membuat kue. Yang pertama apa? Kasih halus gula dan apa? Telur dan terigu. Jadi dicampur kasih halus. Habis itu baru dibentuk. Jadi itu dari masalah yang besar, dari dia jadi kue bolu. Sebelum dia jadi kue bolu, dia masih dalam proses. Dari pertama kasih halus bahannya, masih mengukus dia, masih bentuk dia, dan akhirnya jadi kue bolu. Yang berikut pengenalan pola atau mencari kesamaan. Pengenalan pola atau mencari kesamaan yaitu menemukan ciri atau aturan atau kesamaan yang berulang. Contohnya yaitu warna pelangi. Pernah lihat pelangi kah tidak? Pernah. Pasti setiap selesai habis hujan ada lihat pelangi. Jadi pelangi ini ada bermacam-macam warna. Dari apa? Merah, jingga, kuning, biru, ungu. Jadi setiap ada pelangi, warnanya tetap tidak pernah berubah. Mejiku hibiniu, warnanya tetap. Setiap ada pelangi, tetap warnanya itu tidak pernah berubah. Ya, berikut menemukan ciri, aturan atau kesamaan yang berulang. Secara sederhana, menemukan ciri, aturan atau kesamaan yang berulang berarti kita mencari sesuatu yang selalu muncul dengan cara yang sama. Sesuatu atau yang konsisten, yang berulang secara terus-menerus, yang diulang secara terus-menerus. Alif, duduk baik-baik. Contoh yang paling mudah tadi Ibu Guru sudah berikan yaitu pelangi. Pelangi selalu memiliki urutan warna yang sama. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang tadi sudah disebutkan. Jadi kapanpun kamu melihat pelangi, urutan warnanya tidak akan pernah berubah. Jadi ini adalah yang disebut dengan pola warna yang berulang. Jadi dengan mengetahui polanya, kamu bisa menebak warna apa yang akan muncul setelah kuning. Yaitu apa? Hijau. Jadi ini ada permainan tebak pola gambar. Mari kita coba bermain tebak-tebakan untuk melatih kemampuan kita menemukan pola. Jadi lihatlah deretan di sini yang Ibu Guru gambar. Yang pertama di situ ada sebuah lingkaran. Yang kedua kotak biru, kotak. Setelah kotak lingkaran. Setelah lingkaran ke kotak. Setelah kotak lingkaran. Jadi jika kita mengikuti pola ini, maka setelah lingkaran dia kotak. Jadi pola yang berulang adalah lingkaran, kotak, jadi lingkaran, kotak, lingkaran, kotak. Begitu seterusnya, tidak ada pola yang berubah. Semuanya polanya sama, akan tetap.
Jadi yang berikut itu tadi tantangan yang pertama. Untuk tantangan yang kedua, di sini ada anak panah menunjuk ke mana? Ke atas. Ada anak panah menunjuk ke kanan. Ada anak panah menunjuk ke bawah. Ada anak panah menunjuk ke kiri. Ada anak panah menunjuk ke atas. Anak panah menunjuk ke mana lagi selanjutnya? Ke mana? Ke kanan. Dan begitu juga seterusnya. Ke bawah dan ke kiri. Jadi pola yang berulang dari tantangan 2, tadi ini tantangan 1, ini tantangan 2. Pola yang berulang adalah arah putaran jarum jam, atas, kanan, bawah, kiri. Jadi panah selanjutnya akan menunjukkan ke arah kanan. Jadi adik-adik, kemampuan ini sangat penting. Contohnya jika kita sering melihat bahwa lalu lintas akan selalu macet pada jam 5 sore. Kalau di kota-kota besar lalu lintas jalanan macet di jam 5 sore. Kenapa? Karena jam 5 sore itu waktunya orang pulang dari kantor. Jadi jalanan itu full, penuh dengan kendaraan. Jadi kamu bisa menemukan polanya dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Jadi misalnya, macet di jam 5. Saya akan pulang sebelum jam 5, jam 4, biar terhindar dari macet. Jadi intinya dengan menemukan pola, kita bisa lebih mudah memecahkan masalah, memahami sesuatu, dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah memecahkan masalah, saya harus begini. Setelah kita memecahkan masalah, jadi kita akan memahami sesuatu. Kalau saya begini, ternyata dia begitu. Jadi setelah itu kita akan membuat keputusan, mungkin ke depannya saya tidak akan begini lagi. Jadi itu dia. Jadi sekarang Ibu Guru berikan kerja kelompok. Ibu Guru akan bagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 1. Silakan tulis nama kelompok, terserah nama kelompok apa, mawar, bunga, hutan, terserah, atau nama-nama hewan boleh. Dan setelah itu tulis nama anggota. Begitu juga dengan kelompok 2. Dan begitu juga dengan kelompok 3. Perhatikan, Ibu Guru akan memberikan penjelasan tentang cara mengisi lembar soal atau diskusi ini. Yang pertama, perhatikan untuk soalnya. Yang pertama, bagian yang pertama dekomposisi atau memecah tugas. Tugas besar kelompokmu ditugaskan untuk membersihkan dan menghias kelas dalam waktu 30 menit sebelum kunjungan kepala sekolah. Jadi instruksinya, pecahkan tugas besar ini menjadi minimal 5 langkah kecil yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi ada pola bentuk, instruksinya lihat susunan berikut, gambar berikut, di mana ada segitiga, kotak, dan titik-titik. Itu kalian isi. Pola apa selanjutnya setelah kotak? Dan berikut yang bagian B, pola angka. Lihat susunan angka berikut, ada susunan angka di bawah. Temukan aturan polanya, lalu tuliskan 2 angka berikutnya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, dan apa seterusnya. Jadi aturan polanya angka selalu ditambahkan 5.
dari angka sebelumnya. Makanya di sini ada dia 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25. Jadi silakan kalau 25 tambah 5 berapa? Hasilnya berapa tambah 25. Jadi silakan untuk masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya. Silakan maju di depan. Silakan kelompok 3. Jawab. 1. Menyapu dan membuang sampah. 2. Merapikan meja dan kursi. 3. Menghapus papan tulis dan merapikan spidol. 4. Menempel hiasan seperti mading atau poster yang sudah disiapkan. 5. Menyiram bunga di pot kelas. Oke, 5 langkah kecil. Silakan untuk 5. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Itulah 5 langkah kecil yang telah diberikan atau yang telah disiapkan oleh kelompok 3. Silakan untuk kelompok 2 menjawab bagian 2. Silakan maju di depan, Kalika. Jawab pola A bentuk pola bentuk dan pola angka. Silakan. Pola bentuk. Pola bentuk. Instruksi. Lihat susunan bentuk berikut gambar untuk berikutnya yang tempat berdasarkan polanya. Teks segitiga kotak, segitiga kotak, segitiga kotak, segitiga. Dan pola berikutnya apa? Pola berikutnya angka. Instruksi. Lihat susunan angka berikut. Temukan aturan polanya, lalu tulislah 2 angka berikutnya. Teks 5, 10, 15, 20, 25. Angka selanjutnya 30, dan 35. 30 dan 35. Oke, aturan polanya bagaimana? Aturan pola. Angka selalu dari ditambahkan 5 dari angka sebelumnya. Oke, terima kasih berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok 3 dan kelompok 2. Di mana bagian yang kelompok 1 tentang memecah tugas. Coba Ibu Guru lihat jawabannya tadi. Memecah tugas, dekomposisi. Yang pertama, jawaban dari kelompok 3 yaitu menyapu kelas. Di kelas itu disapu terlebih dahulu. Setelah disapu, sampah dibuang. Yang berikut yang kedua, merapikan meja dan kursi. Yang ketiga, hapus papan tulis. Dan rapikan spidol, tempat spidol di mana dirapikan. Yang keempat, menempel hiasan. Jadi menghias kelas, tempel poster-poster atau gambar, lukisan. Yang terakhir, menurut kelompok 3 yaitu menyiram bunga. Jadi bunga-bunga yang sudah layu atau tanahnya sudah kering disiram. Kelompok 2 coba Ibu Guru lihat. Jadi untuk kelompok 2 dari pengenalan pola atau mencari aturan. Pola bentuk. Instruksinya tadi, lihat susunan bentuk berikut di mana ada segitiga, kotak, segitiga, kotak, segitiga, kotak. Gambar selanjutnya yaitu segitiga. Dan pola angka ada 10, 5, 10, 15, 20, 25 dan angka selanjutnya 30 dan 35. Jadi aturan polanya angka selalu ditambahkan 5 dari angka sebelumnya. Jadi itulah, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk
semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 yang telah menjawab materi, yang telah berusaha dalam materi. Jadi sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Jadi secara sederhana, menjadi pemecah masalah kita akan menjadi yang berpikir secara komputasional atau seperti komputer. Kita akan menjadi pemecah masalah yang hebat, seperti detektif. Tahu detektif kah? Tidak? Tahu. Detektif itu memecahkan masalah. Jadi kita punya 2 alat utama di tas kita, yaitu dekomposisi dan apa yang berikutnya, dekomposisi dan pengenalan pola. Ini artinya kita mengubah masalah besar yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan. Sehingga di sana dia bilang, coba bayangkan kamu sedang membersihkan kamar yang sudah berantakan, yang tak ampuh. Daripada berpikir aku harus membersihkan seluruh kamar, semua kamar yang ada di dalam rumah. Coba berpikir dari membersihkan kamar sendiri dulu. Jadi kita bisa memecahkan masalahnya menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, singkirkan pakaian kotor, menyapu dalam kamar. Setelah itu, merapikan tempat tidur, merapikan meja belajar. Setelah itu kita sapu lagi. Setelah itu berikan pengharum ruangan biar dalam kamar terlihat segar atau bersih. Jadi dengan memecah masalah yang tadinya sangat berat dan kita merasa paling berat untuk dilakukan, sekarang jadi lebih ringan dan bisa kita selesaikan satu persatu. Jadi itulah kesimpulan dari bagaimana cara berpikir secara komputasional dengan tanpa menggunakan komputer. Jadi sampai di sini dulu materi kita pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran di saat ini, Ibu Guru mau tanya. Jadi hari ini, apa hal yang paling seru yang dilakukan hari ini? Silakan Azan, apa hal yang paling seru yang kita telah pelajari atau yang telah kita lakukan hari ini? Silakan Azan jawab. Menurut Azan apa? Menurut Azan, hal yang seru yang kita lakukan hari ini? Memecah tugas. Memecah tugas. Kalau kelompok 2, apa hal yang paling seru dilakukan hari ini? Bermain tebak bola. Bermain tebak bola. Oke, itu ada yang jawab memecah tugas, ada yang jawab bermain tebak bola. Jadi berikut Ibu Guru tanya lagi. Apa hal yang paling sulit dilakukan hari ini? Ada hal yang paling sulit? Tidak ada. Bagus. Kalau tidak ada berarti anak-anakku mengerti atau paham dengan materi. Yang berikut Ibu Guru tanya terakhir. Menurut Miani, apa yang harus Ibu Guru lakukan agar pelajaran ini dia menarik di pertemuan selanjutnya? Saran saya, bagaimana jika Ibu Guru tunjukkan aplikasi yang berkaitan dengan berpikir komputasional? Oke, saran dari Miani, bagaimana kalau Ibu Guru menunjukkan aplikasi? Minggu depan harus tunjukkan aplikasi yang berkaitan, bagaimana? Aplikasi yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Terima kasih yang kelompok 2. Coba bagaimana menurut Nurrohma? Saran saya, bagaimana jika kita mencoba membuat permainan yang berkaitan dengan berpikir komputasional? Oke, membuat permainan yang berkaitan dengan berpikir berpikir komputasional. Yang di sana Ibu Guru harus menunjukkan aplikasi, yang di sini membuat permainan. Yang kelompok 3, menurut Putri Z, apa yang Ibu Guru harus lakukan di pertemuan selanjutnya? Saran saya, bagaimana jika Ibu Guru berikan gambaran berpikir komputasional dengan menggunakan komputer?
Jadi gambaran, berpikir komputasional gambarannya dengan menggunakan komputer. Karena sekarang kita belajar tentang unplugged tanpa komputer. Jadi menurut Putri Ji, bagaimana Ibu Guru minggu depan kita menggunakan komputer. Jadi begitu ya, Putri Ji. Oke, terima kasih. Jadi itu merupakan tugas Ibu Guru yang atau pendapat dari adik-adik untuk ke depannya untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang boleh ada belajar bersama-sama dengan kita di saat ini. Jadi minggu depan kita akan belajar berpikir komputasional dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan apa? Komputer. Jadi silakan pelajari materi yang sudah Ibu Guru bagikan agar minggu depan kita bisa gampang untuk memahami pembelajaran. Jadi sampai di situ pembelajaran kita pada saat ini. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar minggu depan boleh datang belajar lagi bersama-sama dengan kita di saat ini. Untuk itu, untuk menutup pertemuan kita pada saat ini, silakan Ikro untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Surga siap dong. Power on. Kawan-kawan setelah berani mulai. Bismillah. Selesai. Siap hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Sampai bertemu minggu depan. Ya, semua punya selamat pagi. Pagi, Bu.